Dunia digital dengan segala peluang dan tantangannya dapat menjadi ruang kesaksian jika dipenuhi oleh nilai-nilai Injil. Teknologi bukan sekedar alat komunikasi, tetapi sarana perawataan, pendidikan iman, dan pewujudan kasih Allah. Oleh karena itu, gereja dipanggil bukan untuk menjauhi perkembangan teknologi, melainkan untuk memikirkan terang Kristus di dalamnya. Tema ini juga mengingatkan kita akan pentingnya aktivitas dalam pelayanan firman. Di tengah kemajuan teknologi, gereja dipanggil untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses kepada kitab dalam bahasa yang dapat mereka pahami, termasuk saudara-saudara kita, para teman kuliah. Sekalipun sering tidak terlihat, jumlah orang tuli di Indonesia cukup besar. Menurut Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, terdapat lebih dari 25 juta orang tuli di Indonesia. Seringkali muncul pertanyaan dari orang yang bisa mendengar, mengapa perlu Alkitab dalam bahasa isyarat? Bukankah orang tuli bisa membaca karena mereka bisa melihat? Pertanyaan ini lahir dari pemahaman yang keliru. Bahasa isyarat memiliki struktur kalimat dan tata bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia tertulis. Banyak teman tuli harus mempelajari dua bahasa sekaligus, bahasa isyarat sebagai bahasa pertama dan bahasa Indonesia tertulis sebagai bahasa kedua. Oleh karena itu, memahami teks tertulis tidak selalu semudah yang dibayangkan. Dalam konteks ini, kehadiran Alkitab dalam bahasa isyarat menjadi penting agar teman-teman tuli dapat mengenal dan memahami Tuhan secara lebih utuh dan mendalam. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu ini tanggal 2 Agustus 2026 akan dilayani oleh Pendeta Lisepati Apol STH Pelupuk dan Sudan. Demikian kami sampaikan majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Mari kita berdiri menghadap Allah pencipta langit dan bumi yang sejak semula berinisiatif menjumpai manusia. Dialah Allah yang firman menjadi manusia dan Dia di antara kita. Di tengah perubahan zaman dan derasnya arus digital, Allah tetap setia. Dia menjangkau setiap generasi, setiap budaya, dan setiap cara manusia berkomunikasi. Mari kita beribadah kepadanya yang memanggil kita apapun latar belakang kita, apapun bahasa kita, untuk menjadi satu dalam tubuh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dari jemaat 294 bait 145 beri mulai 40.
Jemaat Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita di pagi ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus menyertai saudara. Kita masuk dalam doa mengaku dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengutus Sang Sabda untuk menjadi manusia dan yang tak merah di antara kami ciptaan, kami datang untuk mengaku dan memohon ampun atas setiap pelanggaran dan kegagalan kami untuk berperan serta dalam karya cinta. Kami menyadari betapa sering kami hidup tanpa sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Kami menikmati kemajuan teknologi, tetapi kami lupa menggunakannya untuk kemuliaan-Mu. Dalam pengasihan kami memohon. Di dunia digital, kami lebih cepat menghakimi daripada memahami, menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Kami terlibat dalam percakapan yang melukai, membiarkan kemarahan dan iri hati tumbuh dalam hati kami. Dalam pengasihan kami memohon. Kami juga mengaku bahwa sebagai gereja kami belum sepenuhnya menjadi komunitas yang inklusif. Kerap kali kami memandang manusia dari segi kemampuan dan fungsinya, sehingga membangun ibadah yang hanya berpihak pada sebagian orang. Dalam pengasihan kami memohon. Kami tidak memberi perhatian kepada mereka yang terpikirkan. Kami belum sungguh-sungguh memastikan bahwa firman-Mu dapat diakses oleh semua orang, termasuk saudara-saudara kami pemantau. Ampunilah kami yang hanya menjalankan amanat-Mu sejauh tugas itu mudah untuk kami lakukan. Sejauh itu memberikan kami kenamaan, barulah kami Allah. Agar kami mampu setia mengikuti jejak Kristus, mengajarkan kasih, keadilan, dan pengharapan bagi semua orang. Inilah doa pengakuan kami Allah melalui Yesus Kristus yang menyatakan
menyertakan bersamamu dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan selamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan sejauh ini dari Tuhan.
setiap orang yang bekerja dibaharui oleh kasih Allah. Terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2 yang berkata, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapa
mempersiapkan bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan dari Kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Inilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan Allah, yang datang ke hadapan kehadirat-Mu untuk memuliakan nama Tuhan dalam ibadah yang berlangsung saat ini. Kami telah mengangkat lagu-lagu pujian kami. Kami telah mengaku dosa-dosa kami, dan Engkau memberikan berita anugerah kepada kami. Jadi saat ini Tuhan, kami hendak mendengar akan sabda-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan melalui hamba-Mu kepada umat-Mu. Sebab itu Tuhan, kami memohon kekuatan Roh Kudus Tuhan menolong kami, memimpin kami, membimbing kami untuk memahami apa yang Tuhan perkatakan kepada kami, sehingga firman Tuhan itu tidak lalu dan sia-sia setelah kami keluar dari tempat ini, tetapi firman Tuhan dapat kami pahami dan tertanam di dalam hati kami. Kami melihara, kami boleh bawa pulang untuk menghidupkan firman Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang rindu mendengarkan firman-Mu, dan berkati juga hamba-Mu yang akan memperkatakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Yohanes pasal 1 ayat 14 yang berkata, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta berusaha untuk mewujud kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh hadir dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan di tengah persekutuan jemaat yang kita kasihi, yaitu jemaat TNI AL Sultan. Ya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan beriman kita di dalam kita menapaki hari-hari kehidupan kita ke depan. Dan tema kita saat ini adalah sabda ilahi, inspirasi budaya digital. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, sabda ilahi yaitu adalah firman Tuhan. Firman yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjadi satu penuntun, satu dasar, satu kekuatan bagi kita untuk kita menjalani akan kehidupan beriman kita. Supaya apa? Supaya kita tidak meleset, berjalan ke kiri atau ke kanan, tetapi mengikuti arah yang Tuhan tentukan kepada kita. Dan di hari ini, oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengangkat tema yaitu sabda ilahi yang inspirasi budaya digital. Tema ini diangkat berdasarkan
Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Di mana melalui tema ini gereja-gereja di dunia khususnya di Indonesia diajak untuk menyadari, untuk mengetahui, untuk memahami bahwa firman Allah tidak saja berhenti di zaman ini, termasuk di zaman digital ini. Tetapi firman Tuhan itu tetap terus hidup, berkarya, termasuk berkarya di dalam zaman digital ini. Oleh karena itu di sini gereja dituntut untuk bagaimana menghadapi zaman digital ini dengan bijak, dapat menggunakan digital ini sebagai peluang, sebagai ruang untuk menyampaikan kabar sukacita, yaitu tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kehadiran gereja di dunia ini, yaitu di tengah budaya digital ini, bukan untuk menjauhi atau menutup diri dari perkembangan teknologi yang ada, tetapi bagaimana gereja hadir untuk menghadirkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui teknologi yang ada, yang saat ini sedang berkembang dan sangat pesat di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita hidup di zaman digital. Tidak dapat kita pungkiri bahwa 100% orang menggunakan telepon pintar. Tidak terkecuali orang percaya. Benar? Benar atau enggak? Benar ya. Karena apa? Melalui alat tersebut dalam hitungan detik semua orang dapat mengetahui seluruh informasi di dalam dunia. Tetapi alat itu ada membawa hal yang positif, tetapi juga hal yang negatif. Yang positif yang tadi saya katakan salah satunya adalah dengan menggunakan alat tersebut, maka tidak dalam hitungan detik semua kita telah tahu tentang informasi yang terjadi di bawah dunia. Bahkan melalui alat itu kita dapat mengirim pesan, kita dapat membaca Alkitab. Kalau minggu lalu di dalam ibadah KPP juga menyangkut tentang kiranya kita, salah satunya dengan alat itu kita dalam membaca Alkitab. Nah, kira-kira yang hadir saat ini semua membawa Alkitab atau ada yang membawa dan mungkin coba membawa Alkitab. Kira-kira dari utara di sekitar berapa orang? Paling yang bawa sekitar 30, yang lainnya membawa telepon
keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun berpisah dengan kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita gunakan dengan alat ini. Dan hal ini adalah hal yang positif karena digunakan secara baik. Tetapi ada juga hal yang negatif karena dengan alat ini banyak orang mempercayakan informasi di media sosial daripada sabda Tuhan. Dan banyak orang dengan alat ini menyebarkan berita yang belum tentu benar, alias berita hoax, berita sampah. Dan juga kolom komentar dipenuhi dengan kebencian, fitnah, kebohongan, kata-kata yang melukai hati orang lain, kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Dan alat ini kita gunakan untuk saling menyerang. Dan melalui alat ini banyak orang kehilangan waktu bersama keluarga karena sibuk dengan layar HP. Kita lihat aja di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga. Tidak bisa kita pungkiri siapapun ini. Ketika dia berpergian dari pagi dan dia pulang, ya, misalnya ke barang keluarga, pulang dari kantor, sampai di rumah, begitu dia ganti baju, dia lalu buka HP, melihat WA dari siapa, melihat informasi apa saja yang masuk di HP. Dan dia pulang kantor sampai tidur, tidak ada komunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah, istri maupun anak. Ini tidak bertanya dengan kondisi yang terjadi. Yang dia sibuk adalah melihat layar HP. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan alat ini juga ada orang yang mengukur nilai dirinya dari jumlah like dan dengan alat ini juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi perselingkuhan. Dengan alat ini mempertemukan orang-orang yang lama, mantan-mantan yang lama,
ada firman Tuhan. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman itu bukan sekadar tulisan, sekedar tulis atau ajaran. Tapi firman itu hadir di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kehadirannya mengubah dunia ini dan mengajar kita bagaimana kita sebagai manusia hidup di dalam kasih, kebenaran, dan ketaatan. Bagaimana saudara dan saya menyebarkan kebenaran, menampakkan kasih, dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, termasuk di dunia digital. Kita harus menjadikan firman Tuhan sadar Allah itu sebagai dasar dalam kita menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, untuk bekerja, untuk berkarya, untuk memberkati orang lain, untuk membangun relasi yang indah, yang penuh dengan kasih mesra dengan dunia ini, termasuk dengan dunia digital yang saat ini sedang berkembang. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, firman itu telah menjadi musuh. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah sungguh luar biasa. Allah penuh dengan kasih. Dimana karena kasih, Ia rela meninggalkan tahtanya yang maha mulia untuk menjadi sama dengan manusia. Dan kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 12 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasih Allah kepada dunia ini termasuk saudara dan saya, maka Dia mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang hidup, untuk hadir ke dalam dunia dan menjadi sama, menjadi setara dengan manusia. Ia lakukan, lalu kemudian Ia melayani, Ia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, dan Tuhan Yesus juga mengadakan mujizat-mujizat kepada setiap orang yang mengalami berbagai jenis penyakit. Bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Inilah pelayanan yang Tuhan berikan. Tuhan harus menghadapi berbagai tantangan dan kendala, menderita sengsara, dan mati Dia kayu salib hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepada Dia, untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, oleh karena itu saudara dan saya sebagai gereja, kita dipanggil, kita dipilih, dan kita dikutus serta kita dipercayakan untuk mewujudnya kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, termasuk di dunia digital yang saat ini sedang berkembang. Oleh karena itu sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dengan darah Tuhan yang begitu kudus, begitu mahal, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus yang maha kudus, maka janganlah kita hanya menjadi penolong. Janganlah saudara dan saya hanya menjadi pengkritik, tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi Kristus, bagaimana kita mau menjadi pembawa damai dan menjadi berkat bagi
Biarlah firman Tuhan itu tinggal di antara kita di era digital. Karena Yesus pun hadir melalui hidup saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, fokuslah kepada sabda dengan cara saat saudara dan saya menggunakan media teknologi, yaitu saat saudara dan saya menggunakan jempol untuk mengetik status. Ya, ada yang buat status ya dalam seperti saya, ya kan? Saat saudara dan saya berkomentar, saat saudara dan saya mengirim pesan, saat saudara dan saya membuat konten atau membagikan informasi, haruslah bijak. Biarlah melalui kehidupan kita, konten-konten kita yang ada, informasi kita yang ada, status kita yang ada, dan seterusnya. Orang banyak dunia maya itu melihat karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Melalui status, melalui informasi, melalui konten-konten yang kita tampilkan di media sosial. Bapak Ibu saudara-saudara kekasihi Tuhan, karena itu jadikanlah media sosial digital sebagai ladang pelayanan kita, sebagai ladang kesaksian kita, bukan untuk saling menghina, menghakimi, menjatuhkan, merusak, dan seterusnya. Budaya digital memerlukan kebenaran serta terang yang menerangi kehidupan dunia. Jadi sebelum jempol saudara dan saya, atau telunjuk saudara dan saya, atau jari-jari kita ini, kita mengetik. Sebelum kita membuat informasi, marilah dengan bijak kita pikirkan, apakah yang akan saya lakukan ini benar? Apakah yang akan saya lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati sesama kita? Ingat, sabda Tuhan menjadi standar, menjadi sentra, menjadi dasar bagi kita, bukan tren dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena itu melalui firman Tuhan ini, Tuhan inginkan agar kita menjadi saksi Kristus di media digital, karena medsos adalah ladang misi bagi Yesus Kristus. Oleh karena itu bagikanlah ayat-ayat firman Tuhan. Berikan kata-kata yang menguatkan dan memotivasi, serta memberikan semangat kepada seseorang. Dan berikan informasi yang bermanfaat, yang berguna, yang berfaedah, dan menjadi berkat bagi semua. Dengan demikian, sebagai orang percaya, gunakanlah budaya digital untuk memberkati, bukan untuk menyakiti. Kendalikanlah teknologi, jangan mau dikendalikan oleh teknologi. Jadikan sabda Tuhan sebagai prioritas, sebagai yang utama di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu biasakan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai kegiatan dan karya kita sebagai anak Tuhan. Mulailah dengan membaca
dan menemukan firman. Jangan ketika kita bangun yang kita lihat adalah apa? Yang kita lihat apa? Firman Tuhan. Dan ada yang mengatakan juga yang melakukan yang kuat yang dikirimkan oleh hamba-hamba. Itu baik. Nah, gunakanlah waktu kita untuk berdoa bersama dengan Tuhan. Dan habiskanlah seluruh waktu kita untuk bersekutu dengan Allah. Bersekutu yaitu bekerja, berkarya, menjadi saksi dimanapun Tuhan membawa kita, tempatkan kita untuk bekerja dan berkarya. Disitulah saudara dan saya menghabiskan waktu untuk mempergunakan kehidupan kita untuk memuliakan Allah, bukan menghabiskan waktu kita di layar. Ingat, teknologi hanyalah alat, bukan Tuhan. Sekali lagi, teknologi itu hanyalah alat, bukan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi bagaimana saudara dan saya dapat mempergunakan teknologi yang ada saat ini sedang berkembang dengan besar. Tidak ada larangan untuk kita mempergunakan alat itu bagi kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan bijak, dengan benar, kita mempergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih Tuhan, refleksi tema tahun 2026 ini yang dibuat oleh Tuhan mengajak kita untuk dengan bijaksana, dengan hikmat dari Tuhan, melihat bahwa teknologi bukanlah peso dan bukan juga Tuhan atas kehidupan, tetapi teknologi adalah sarana, adalah media yang kita gunakan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini, termasuk di dunia digital. Dan sabda Allah biarlah sabda Allah dengan inspirasi budaya digital. Janganlah sabda kita yang inspirasi budaya digital hanya sekedar slogan, tetapi biar itu menjadi sebuah panggilan untuk mengikuti firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya setiap saat kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan agar kita dapat menggunakan media kita dengan bijaksana, agar saudara dan saya dapat menjadi pembawa damai, penyebar kebenaran dan kasih melalui setiap hidup kita. Apa yang kita tulis, bahkan setiap gambar yang kita bagikan, serta setiap tindakan kita di dunia maya menjadi berkat bagi orang lain. Dunia mungkin mengenal saudara dan saya melalui akun kita, tetapi biarlah dunia juga melihat karakter Kristus yang hidup di dalam. Karena itu marilah saudara dan saya kita menjadi terang yang menginspirasi dunia digital dengan kasih dan kemuliaan. Marilah juga ketika kita menggunakan medsos, kita menjaga kita di dalam medsos. Ketika kita menyebar konten
dan kebenaran. Bukan sebagai tembok pemisah di antaranya. Tugas saudara dan saya adalah di dunia kita ini. Marilah kita menghidupkan sabda Tuhan di dalam kehidupan dan iman. Dalam menghadapi budaya kita yang makin besar, bagaimana seorang anak Tuhan harus dapat mengambil tindakan yang tepat, bijaksana di dalam menggunakan medsos. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kita sehingga kita bijak dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan kebenaran Allah melalui alat teknologi yang saudara dan saya gunakan. Kiranya firman Tuhan tertanam di dalam hati kita dan kita terus menghidupkan firman Tuhan di segenap kehidupan dan iman. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujud kenyataan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan, kesaksian, pelayanan kita di dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima Tuhan, saya undang kita berdiri dan marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Biarlah dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya segala puji syukur, hormat dan terima kasih kami angkat kepadamu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini yang kami langsungkan di tengah jemaat Polri Mateo Sini. Di dalamnya Engkau telah melaburkan benih cinta kasih-Mu melalui sabda ilahi firman Tuhan yang telah kami dengar, kami renungkan, dan kami nikmati bersama sebagai makanan untuk hari kami. Tuhan Engkau mengajar banyak hal dari kehidupan kami. Bagaimana kami bijak di dalam mempergunakan teknologi yang saat ini terus berkembang di dalam kehidupan kami. Biar kami menyadari dan kami paham benar bahwa firman Tuhan tidak berlalu dahulukan, tetapi firman Tuhan tetap ada dan terus ada untuk selama-lamanya. Dan kami pun sebagai saksi-saksi menginginkan kita untuk menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, firman yang telah kami dengar, biarlah
bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah para pemimpin negara ini Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri, pemimpin TNI dan Polri. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan dan tanggung jawab yang penuh dalam mereka memimpin bangsa dan negara ini Tuhan, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini menuju masyarakat adil dan sama. Kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, ketertiban, kedamaian Tuhan anugerahkan kepada bangsa. Oleh karena itu setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah bangsa ini Tuhan, Engkau melihat dan ketahui. Kami memohon Engkau turun tangan, Engkau mengangkat dan melakukannya. Dan di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami sebagai duta Kristus yang Tuhan utus di tengah bangsa ini untuk memberitakan kabar baik, menyampaikan sabda ilahi ke bangsa ini bahkan dunia ini. Tolong kami, sehingga di dalam situasi apapun dan bagaimanapun juga kami terus menjadi pembawa berita sukacita bagi semua. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat PODIAL Sunda. Engkau mengenal kami Tuhan pribadi, lepas pribadi, dari keluarga yang pertama hingga yang terakhir. Engkau memberkati kami Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, kesaksian kami. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan tanggung jawab, dan anugerahkan kami kesehatan dan kekuatan di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan kami. Baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini, apapun yang kami kerjakan untuk menghidupi kehidupan rumah tangga kami, diberkati oleh Tuhan. Limpahkan berkat mengalir di tengah kehidupan rumah tangga kami. Penuhilah segala kebutuhan yang ada. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang saat ini sedang bergumul dalam sakit, bahkan dalam pemulihan, dan yang dirawat di rumah sakit ataupun dalam pemulihan di rumah. Kami berdoa yang terkasih Bapak yang berdiri hidup kami Krisnawati Sukajino, Bapak Geruman Pasar Ibu Hamil Siwalete, Ibu Kalina Teta, Bapak Mona Mapalu, Bapak Insinyur Edi Kapuwo, Bapak Darwin, Ibu Yasma Simatupang Guru Sitomoran, Bapak Bambang Muhammad Tati, Ibu Sarmiati Siagian, Ibu Gloria Sendi, Ibu Erika Wati Mado, Bapak Sawarno, Bapak Hans Bapak, Ibu Beri Sedang, Ibu Soina Balikaso, Ibu Damani Sutahnya, Bapak Elisa Suwani, Bapak Jerry Lamsihan, Ibu Marince Bakau, Ibu Elva Rahaji, Bapak Pedro Kalidana, Ibu Susilo Kiriani, Bapak Mulyani Sendiri, dan Ibu Eri Wandania yang saat ini sedang menjalani pemulihan pasca operasi mata di rumah sakit yang sedang berlangsung. Tuhan
Hamba berdoa ya Tuhan Yesus bagi jemaat yang bersuka cita atas pertambahan selamat usia mulai dari tanggal 2 Agustus hari ini sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026. Kami berdoa dengan ulang tahun hari ini saudari Mora Yayanti Tegal. Di tanggal 3 Agustus anak Rolandina Tabita Pempapa, Bapak Michael Christian Kalimisa. Tanggal 5 Ibu Evi Justina Burkong. Tanggal 6 anak Raffi Pradana Siregar. Tanggal 7 saudara Bima SD Negara. Ibu Ceria Waktu Susiwi. Dan tanggal 8 saudara Isya Putri Api. Kiranya Tuhan memberkati mereka di usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kesehatan, kekuatan, sukacita, dan keberhasilan yang diberikan kepada mereka. Dan mereka senantiasa mengucap syukur kepada mereka. Demikian pun berulang tahun pernikahan pada tanggal 3 Agustus, yaitu Bapak Anton Papahan dan Ibu Esther Siadian, serta pada tanggal 6 Agustus Bapak Paulus Munjoy Nugroho dan Ibu Baby Mercy. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka di Agustus. Dan kebahagiaan, sukacita dan berkah memenuhi kehidupan rumah tangga mereka. Mereka senantiasa mengucap syukur kepada mereka. Hamba berdoa bagi jemaat yang bersukacita atas keberhasilan dalam pendidikan, pekerjaan, kenaikan pangkat, golongan jabatan, bahkan keberhasilan dalam bisnis, karier, juga usaha-usaha yang lain diberkati dalam mereka. Yang mereka senantiasa mengucap syukur kepada mereka. Tuhan mengajar kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dan nyatakan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan di tengah jemaat Kau Angel Sumber. Diberkatilah seluruh pelayan-pelayan-Mu, pendeta, majelis, pengurus komisi yang ada. Juga Tuhan memberkati karyawan gereja, apostol, dan seluruh jemaat yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani di kebun anggur Tuhan di jemaat Kau Angel Sumber. Diberkatilah kami semua Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang bagi kami. Kami sehat, saya pikir sebagai Tuhan tak bergandengan tangan. Kami saling menghargai, hormat, kami saling menerima dalam segala keberadaan kami, kekurangan, kelemahan, keterbatasan, bahkan kelebihan yang ada, untuk kami saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk melaksanakan tugas pelayanan Tuhan Yesus berjalan kepada kami. Berkati seluruh program kerja kami, berkati segala rencana-rencana kerja untuk memajukan pelayanan jemaat ini. Bapak Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Secara khusus kami berdoa Tuhan bagi kedua majelis jemaat Kau dan Angel Sumber. Pada saat Tuhan menjemput mereka, kiranya dengan hikmat dan ketenangan dan bertanggung jawab daripada Tuhan, hamba mendapat memimpin jemaat ini dengan baik. Diberkatilah kehidupan rumah tangga, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah seluruh pelayanan dan kesaktian. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi kami semua boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Seluruh jemaat, seluruh majelis jemaat dengan tugas dan pelayanan mereka masing-masing. Hamba juga berdoa Tuhan di pendukung ibadah pemain musik dan juga pemandu pujian serta petugas multimedia sosial. Bahkan seluruh alat-alat yang digunakan diberkatilah oleh semua Tuhan. Kau pakai kami terus untuk melayani bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan. Kami akan melangkah menikmati hari pemberian Tuhan di minggu yang baru. Kami mohon Tuhan, Engkau pegang tangan, Engkau atur langkah kami, Engkau teguhkan iman percaya kami ya Tuhan, agar dimanapun kami pergi dan kami berada, kami senantiasa menghadirkan shalom bagi semua orang. Kami juga teringat dan berdoa untuk lembaga Alkitab Indonesia di dalam pelayanan. Tuhan yang Engkau memakai anak-anak ini ya Tuhan, untuk terus menyebarkan firman Tuhan di seluruh pelosok-pelosok dunia ini, bahkan khususnya Indonesia.
daerah-daerah yang belum terjangkau, kiranya semuanya mau mendengar dan memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan. Pakai lembaga Alkitab Indonesia sebagai alat untuk menyebarkan agar sukacita di dalam dunia. Kita puji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah, inilah seluruh kehidupan kami. Doa kami, permohonan kami dan bersyukur yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Terima kasih. Kita masuk dalam arahan. Kami menginformasikan dalam rangka dan Tahun 2026 mengungkapkan persebelahan untuk lembaga Indonesia. Bacaan ayat tentang persebelahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh Tuhan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah manusia. Mengiringi persembahan bisa menyanyikan syukur pada Raja Allah. Tuhan
jemaat tersebut. Warta Jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Paul Daniel Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya dapat menghubungi sekretariat Paul Daniel Sunter setiap jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00 WIB. Ibadah Minggu 9 Agustus 2026 jam 9.00 WIB, Gedung Gereja Paul Daniel Sunter, Pelayan Firman Pendeta Yanti Longgo, Gekindo, Pondok Hijau Tengah. Ibadah rumah tangga sektor A, B, C, Kamis 6 Agustus 2026, waktu jam 19.00 WIB. Sektor A, tempat keluarga Asel Lunan, tempat ruang sekolah minggu, Pelayan Firman Penetua Robert Fernando, pendamping Diakan Markus D. Sumail. Sektor B, keluarga Kawah Inti, Jalan Teluk Rantai 3 nomor 26, Pelayan Firman Pendeta Rosmauli Yulia Somin SPH. Sektor C, keluarga Donald Tagao, Gedung Gereja Paul Daniel Sunter, Pelayan Firman Pendeta John Lee Patiabon SSI. Bidang 2, Komisi Kategorian. Komisi Pelayanan Anak Minggu 9 Agustus 2026 jam 08.30, ruang sekolah minggu, pelayan guru sekolah minggu. Komisi Remaja Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 9.00 sampai selesai berada di halaman Gereja Paul Daniel Sunter mengadakan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Komisi Remaja mengadakan kegiatan Fest Remaja, Festival Permainan Remaja dan Pesta SD. Tema bermain tanpa gadget dengan memberikan uang 5.000 saat. Komisi Pemuda Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 16.30, tempat ruang sekolah minggu, Pelayan Firman Diakan Natalia Kristanti, tema kaum muda yang menerangi bumi. Pengumuman telah dipermuliakan oleh Bapa di surga, Ibu Yoga Kaminagus pada hari Selasa 28 Juli 2026 dimakamkan pada hari Rabu 29 Juli 2026 di TPU Budi Dharma, Jakarta Utara. Keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan yang lengkap. Ibadah pengucapan syukur hari Senin 3 Agustus 2026 waktu pukul 19.00 WIB, tempat Jalan Cekatan nomor 48, Pelayan Firman Pendeta John Lee
pendamping kegiatan Yayasan Muara, keluarga mengundang seluruh jemaat sektor A, B, C. Katekisasi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 jam 19.00 WIB bertempat di ruang sekolah minggu. Materi pelajaran adalah baptisan kudus. Pengajar Pendeta Audita Gabriela Eda SSI. Dari Komisi Perempuan, pada hari ini Komisi Perempuan mengadakan bazar untuk mendukung kebaktian pada dan mohon dukungan Bapak Ibu Jemaat. Jumlah kehadiran jemaat ibadah Minggu 26 Juli 2026, laki-laki 72, perempuan 114, jumlah 180. Ibadah rumah tangga sektor gabungan A, B, C, Kamis 30 Juli 2026, laki-laki 25, perempuan 62, jumlah 8. Laporan bendahara pertanggal 1 Agustus 2026, 70.143.960 rupiah. Saldo benar. Saldo diakonia 20.764.892 rupiah. Saldo kotak pembangunan 42.493.000 rupiah. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lisha Patiakon yang sudah melayani ibadah hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan pendeta dan keluarga. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lisha Patiakon, keluarga Jalani Saiman, Ibu Imelda Wati, Saudari Yunita Wulandari, Saudari Menti Sitepu, Ibu Yala Tirangga Jodi, Saudara Joshua Mabilaka, Saudari Sabat Lunanu, Saudari Marta Henpeni, dan keluarga Yohanes Ari Setiadi atas persembahan syukur, perpuluhan, diakonia, dan pembangunan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan persembahan ibadah minggu, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dodo Hidatgo untuk sumbangan bunga mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu, pemusik, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat ini dibacakan. Warta jemaat juga sudah dikirimkan ke grup WA jemaat dan komisi kategorial Kabupaten Arah Sutra. Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Allah yang mengutus sang sabda firman-Nya menyertai dan menuntun hidup kita agar senantiasa diperbaharui. Karena itu, marilah kita sebagai umat yang telah diperbaharui, pergilah untuk menggunakan setiap anugerah, termasuk teknologi bagi
kita melangkah bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan sabda Allah yang menginspirasi dan menyertai. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai